Ya kalau channel Bang Boy kan nggak mungkin lah ya pakai kaos tahanan Polda, Nusa Kambangan itu. Gerobokan gokil juga kan nggak mungkin juga. Terus apa ini, Gri? Gri, sumpah. Tim kreatif lu keren banget, Gri, sumpah, Gri. Gri, lu ngambil tim kreatifnya dari media mainstream, Gri. Dari stasiun TV, Gri. Iya, asal berani bacak aja. Di TV dapat gaji berapa? 20 juta misalnya ya. Gua ambil, gua kick. Ikut gua aja, gua gaji 30 juta. Ini hasilnya nih. Gua juga nggak ngerti suruh ngapain ini. Suruh ngerosting channelnya Bang Boy. Ya janganlah, itu temen gue. Apa suruh ngerosting channelnya Gerobokan Gokil yang ukurannya 7 XL. Gri, apa sih, Gri? Gue bingung, gue juga bingung. Tahu-tahu sama tim kreatif gue, sini langsung didandanin. Isinya apa, Gri? Nanti di akhir video gue buka ya. Masih menjadi teka-teki kan? Apa hubungannya dengan body yang seperti ini? Pakai baju oranye, terus pakai ini ya. Cluenya makin dekat. Di antara siapa nih ya yang bodinya seperti ini di gerombolan Roy Suryo CS. Pasti udah mulai ketebak. Ya, di gerombolan Roy Suryo CS ini kan luar biasa. Ada yang berlindung di balik ahli, ada yang berlindung di balik penelitian, ada yang berlindung di balik profesi pengacara, ya. Ada yang berlindung yang ini nih di balik profesi jurnalis. Ya! Makin ketahuan kan? Siapa kira-kira? Tebak, tulis di kolom komentar. Siapa gerombolan Roy Suryo yang berlindung di balik jurnalis? Nah, seperti apa ceritanya? Supaya nanti kita bahas yang lebih panjang lagi dan hahaha hohoho. Supaya kita siapkan ini ya untuk nanti di tanggal 14 Agustus, hari Kamis. Siapkan ini, siapkan baju ini. Kira-kira ya ukurannya segini dah, kira-kira lah. Kita lihat video paling lucu sedunia. Cekidot. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Ya. Ownernya Sentana. Iya. Kan di video gua sebelumnya, Bang, lu mesti siap-siap. Diturunkan ke istri, atau diturunkan ke siapa? Adik atau bapak. Tapi yang bisa liputan atau yang bisa podcast. Bakal untuk ngisi konten-konten lu, Bang. Ini kalau sudah begini gimana, Bang? Kan pernah gua bilang begitu. Emang lu nanti bisa ngisi konten Sentana? Keren ya? Keren, Gri. Sumpah keren banget nih. Iya kan? Emang bodinya Sentana segitu, Gri? Ya kira-kira lah. Apa ukurannya?
double XL ya buat nanti hari Kamis minggu depan. Ini dia bilang. Nah, kenapa saya duluan nih? Polda Metro Jaya kebiasaan ini ya. Kenapa nih? Kenapa saya nih? Kenapa nggak yang lain dulu nih? Tunggu, yang lain juga kok. Gampang. Beda waktu dikit-dikit doang, ya. Agri cerdas sekali ini kontennya ini. Nah, kenapa nih? Saya duluan. Kebiasaan ini Polda Metro. Loh, kebiasaan itu udah pernah melakukan hal yang sama kapan? Manggil lu atau manggil wartawan? Ngaku-ngaku wartawan, kalau setahu saya, Sentana itu konten kreator. Nggak tahu kalau izinin media mainstreamnya sudah turun, nggak tahu juga. Ya, yang saya tahu atau yang saya dengar-dengar baru mungkin lagi ngurus kartu wartawannya. Mungkin dugaan. Mungkin supaya bisa berlindung ya di balik tugas-tugas jurnalis. Lang Polda kan sebelumnya sudah koordinasi juga. Sama Dewan Pers juga kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya. Sebelumnya udah koordinasi juga. Ini Sentana bener apa enggak? Katanya. Ya bener lah kalau perutnya segitu. Bakal kurus nanti lu Bang. Ya. Coba kita lanjut. Ngapain sih dia ini? Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Mungkin kawan-kawan sudah pada dapat apa belum? Dipanggil juga mungkin. Lu mau nyari teman, Bang? Lu mau nyari teman? Udah, nanti juga bakal sama-sama kok di sana kok. Ketemu-ketemu juga sama gerombolan kamu. Nanti bikin podcast di dalam. Udah, nggak usah saling tunggu. Siapa duluan, siapa tengahan, siapa yang terakhir. Nggak usah. Masuk semua. Udah, masuk semua. Udah. Ini kan hanya masalah waktu. Coba nanti ya, ketika saya muterkan video, lihat wajah-wajah mereka yang di balik Sentana ini pucat pasi. Sama sekali tidak ada aura tersenyum, apalagi yang biasanya teriak-teriak, sekarang sudah menjadi cacing tanah. Terutama Rijal Padilla, nanti lihat ya. Coba kita sambil lihat muka-muka mereka. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Ingat nggak kalau kamu itu lagi ngejar-ngejar lurah desa atau kepala desa yang dulu tempat KKN Jokowi? Ingat nggak kamu lagi ngejar-ngejar ke rumah Pak Kasmujo yang orang udah sepuh ketakutan seperti itu? Ingat nggak kamu ngejar-ngejar sama Rismon ke Jogja dan tempat-tempat yang lain? Ingat dong. Ingat nggak kamu podcast terus dengan kelompok-kelompok ini dengan cekakak-cekikik membuat skenario-skenario tertentu? Ingat nggak? Ingat dong perbuatan kalian yang sudah lalu. Ya. Nanti saya nggak tahu kenapa saya duluan. Saya dipanggil untuk apa? Untuk proses hukum. Ya, saya juga belum tahu. Nanti coba saya koordinasikan dengan tim hukum kami. Ya kan, cuman tim hukumnya sudah itu aja kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, koordinasi aja sama tim hukum. Lihat ya, muka-muka pucat pasi seperti kekurangan nasi. Ya. Oh, jadi baru tahu aku, Gri, kalau kamu mau memerankan Sentana.
Nyampe juga ya idenya ya. Gri, lu janji nanti di akhir sesi lu buka isinya apa ya, Gri? Ini lemak semua isinya. Sembarangan. Lemak ini mah. Ini gua sesek banget ini. Lanjut ya. Aduh, sakit perut. Lanjut. Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara, apalagi nih, apa gara-gara Kapoldanya diganti, kita dipanggil jadi saksi? Wah! Kehabisan kata-kata. Kehabisan alibi. Apa gara-gara, kenapa ini Polda ini kebiasaan ini? Apa kok kenapa saya duluan? Kenapa wartawan duluan? Kenapa enggak Kak Tifa dulu? Nanti kalau Tifa dulu dia juga akan ngomong, kenapa enggak Sentana dulu? Udah, lu banyak-banyak berdoa, ya, banyak sholat malam, tahajud, ya. Ya, udah banyakin sholat tahajud, ya, muhasabah, mendekatkan diri ke Allah, minta pertolongannya ke Allah. Nggak usah ke Kompolnas. Apa gara-gara saya ke Kompolnas nih kemarin nih, jadi saya dipanggil duluan? Nggak ada hubungannya. Apa gara-gara Kapoldanya udah diganti nih, jadi saya dipanggil duluan? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Apa gara-gara Fufu Fafa nih? Nggak ada hubungannya. Apa gara-gara amnesti abolisi? Nggak ada hubungannya. Nggak usah cari pegangan rumput ataupun akar ketika kalian hanyut diterjang air bah di sungai. Udah, hanyut. Udah, pasti hanyut. Udah, hanyut udah. Banyak-banyak doa aja. Makanya ada rentang waktu kalian sedang berproses dari penyelidikan ke penyidikan. Pada saat penyidikan itu hanya menunggu waktu saja. Penyidik melengkapi barang bukti dan saksi-saksi serta saksi ahli. Mestinya kalian itu banyak mempersiapkan diri juga ke arah bukti-bukti. Bukan tiap hari membuat press release. Setiap hari membuat konferensi pers. Setiap hari tampil di TV. Ngapain? Ngapain? Itu justru membuang-buang waktu. Pada saatnya sekarang kalian dipanggil. Besok tanggal 14 datang ya. Datang ya. Udah disiapin. Nih. Udah kami siapin. Ya, nanti gua pinjemin punya gua dah. Aduh, nyari-nyari apa gara-gara saya kemarin ke Kompolnas? Nggak ada hubungannya. Apa gara-gara Kapolda diganti ini, sekarang kok saya dipanggil? Nggak ada hubungannya. Ini udah masuk, Pak Eko. Oke, lanjut. Ya kan, jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Ini baru di depan wartawan. Nggak tahu depan wartawan apa di depan kamera kalian sendiri. Ngomongnya sudah keblibet kayak begini. Apalagi nanti kalian ngomong menjadi terdakwa pada saat sidang. Udah kebayang kan? Kenapa sih mesti tanggal 14? Kenapa sih mesti kenapa? Ya nggak kenapa. Mau tanggal 10, lo maunya tanggal 10? Atau 11, 12 sebelumnya biar cepet? Nggak ada. Pertanyaan kenapa sih mesti tanggal 14? Kenapa sih mesti tanggal 15? Kenapa sih masih tanggal 17? Nggak
Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Saya juga bingung nih, saya dipanggil nih. Apa ini maksudnya Polda ini? Udah datang aja daripada bingung-bingung. Yang penting dari rumah lu menuju Polda, lu nggak bingung. Udah itu titik. Kalau bingung dari rumah lu menuju Polda, lu pakai map deh. Gua saranin, ya. Pakai map, kalau kena gage, ya lu ketik di map. Ya biasa menghindari gage, ganjil genap, ya. Udah nggak usah bingung-bingung. Pura-pura bingung ah. Kayak orang apa aja lu. Aduh. Kamu bingung cara berpikirnya Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya nggak pernah berpikir. Polda Metro Jaya hanya bekerja melengkapi bukti-bukti terhadap tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kalau Polda Metro Jaya hubungannya dengan kalian melengkapi bukti-bukti atas pelaporan Jokowi. Pradi Bersatu, pelanggaran Undang-Undang ITE, itu aja. Nggak, kenapa Polda? Nggak ada cara berpikir, nggak ada. Nggak pakai cara berpikir, nggak usah. Kerja, yang penting kerja. Nah, sekarang hasilnya tanggal 14, kamu ditunggu ya di Polda Metro. Ntar gua kesana lah. Kemudian ntar gua kesana juga, ya. Jangan, Gri, jangan. Malu saya, Gri, sama-sama konten kreator kan kita. Tapi subscribernya banyakan lu, Gri. Hah? Bang? Wah. Bang? Wah. Hah? Badan boleh gede, Bang. Kalau udah urusan dengan ini, ciut juga sih, Bang, nyali kita, Bang. Di luar pada saat di atas angin, kalian merasanya di atas angin, kalian bisa berkoar-koar, memframing terus di media kalian. Ya, tapi takut sama ini. Aduh, panas banget gua. Gitu ya. Jadi ini konten kreator, YouTuber Sentana, ya dia mengumumkan, dia memberitahu ke kita udah dapat surat panggilan sebagai saksi. Ini adalah saksi terlapor dari Pak Jokowi dan Pradi Bersatu serta teman-teman yang lainnya. Apa, Gri? Ya dugaannya Undang-Undang ITE. Aku sebutnya Undang-Undang ITE aja. KUHP saya nggak sebut lah. Terlalu ringan itu. Kalau dia bisa milih, gue kan juga bisa milih. Mereka maunya yang KUHP aja, 310, 311. Nah, gue maunya Undang-Undang ITE. Yang KUHP gue nggak sebut. Buat apa sih itu mah? Receh itu. Nah, ini kebiasaan. Bukan baikis yang sekarang, tidak. Kebiasaannya itu kalau buktinya sudah lengkap, panggilan ya, bukan undangan ya. Panggilan, ini panggilan pertama. Tadi dia bilang sebagai saksi ketika datang diperiksa, ditemukan 2 alat bukti cukup, bisa ditetapkan menjadi tersangka. Gawat kali, Gri. Ya makanya. Nah, tersangka bisa ditahan, bisa tidak. Apa, Gri, pertimbangannya? Pertimbangannya ditahan atau tidak, itu pertimbangan subjektif dari penyidik. Artinya apa? Tidak diatur spesifik. Kalau penyidik merasa perlu ditahan, ditahan. Kalau merasa tidak perlu ditahan, tidak perlu ditahan. Ini namanya juga pertimbangan subjektif. Itu ya. Kalau yang case ini, kemungkinan ditahan apa enggak, Gri? Ya, kita lihat aja. Kalau misalnya sudah ditemukan 2 alat bukti cukup, ya, kemudian atas pertimbangan penyidik, nanti susah lagi manggil-manggil yang bersangkutan, ya bisa jadi ditahan. Prosesnya bisa dipercepat karena bukti-buktinya sudah sangat lengkap dan cukup. Nah, supaya cepat P21. Jadi ditahan, Gri. Kayaknya sih. Siap-siap. Siap-siap, ya, siap-siap. Oh, pamit istri, siap-siap, pamit anak, siap-siap. Bawa koper atau backpacker boleh. Ya, nanti kalau ditanyain, Bang, mau kemana sih, Bang? Staycation, Ma. Ya udahlah, mah.
doain aja ya, Ma. Nanti kamu yang ngisi konten gitu ya. Ya, nanti kita lihat ya sampai dengan hari Kamis. Dan itu kan tanggal 14. Nah, nanti kita lihat ditahan apa tidak ditahan. Kalau tidak ditahan ya kita bisa bayangkan koar-koarnya kayak apa nanti. Tapi kalau ditahan ya kita lihat di channelnya dia berapa hari nanti dia nggak posting. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Oke. Gri katanya mau dibuka. Malu gua. Nih, ini itu, aduh, susah ya. Ini lemak, men. Isinya lemak nih, mah. Nggak percaya nih. Nih. Gini, kaos lu banyak banget, Gri. Ini gua beli di online ya. Oke ya. Tawan kan sekarang kan. Oh. Supaya kita bisa hohi dan tetap enjoy